Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada hadirin semua, saya izin membacakan doa ini menurut tuntunan agama Islam dan yang lain saya mohon untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas doa yang telah dipimpin oleh Said Rizky. Baik para hadirin sekalian, sampailah kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yakni webinar nasional Tantangan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Serentak tahun 2024 yang akan dipandu oleh moderator yang luar biasa, yaitu Bapak Nurdin SHMH. Baik Bapak Nurdin, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, kedengaran suara? Cek. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memandu acara kita di awal. Acara diskusi pada pagi yang berbahagia ini pada webinar nasional kita, yaitu webinar pertama kali yang diadakan oleh Netpid Provinsi Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber yang berbahagia, ada Bapak Muhammad Apipudin, STHI, LMSI, kemudian ada Bapak selaku anggota KPU Republik Indonesia, kemudian ada Bapak Toto Haryono SH selaku anggota Bawaslu RI, kemudian ada Bapak M. Ihsan Maulana SH sebagai koordinator harian kode inisiatif, dan Ibu Dahlia Umar MA Ketua Netpid Indonesia. Dan yang saya hormati tentunya kepada Bapak dan Ibu para peserta webinar pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan Netpid seluruh Indonesia, kemudian yang saya hormati anggota KPU dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota yang berada di seluruh Indonesia. Tentunya acara webinar kita pada hari ini akan lebih menarik dengan dihadiri narasumber-narasumber yang tentunya sudah berada di Zoom kita. Kami sebagai moderator tentunya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang telah hadir, menyempatkan waktunya untuk berdiskusi kita pada pagi yang berbahagia ini, tentunya dalam kegiatan webinar nasional yang diadakan oleh Netpid Provinsi Jambi. Sebelumnya mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu nih kepada para narasumber yang kelihatannya di layar Zoom kita masing-masing telah hadir. Bapak Toto Haryono SH. Assalamualaikum Pak Toto. Halo, Assalamualaikum.
Oke, tapi tadi saat kami telah melihat Pak Toto disapa oleh Ketua Netpid Provinsi Jambi, sepertinya sudah hadir di layar kaca kita masing-masing. Selanjutnya ada Ibu Dahlia Umar MA selaku Ketua Netpid Indonesia. Assalamualaikum dan selamat pagi Kak Dahlia. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semoga semua sehat Alhamdulillah. selalu ya. Teman-teman Netpid Jambi melihat wajah Kak Dahlia meskipun belum ketemu secara langsung, sangat cerah sekali. Mudah-mudahan tidak mengurangi spirit kita pada pagi yang berbahagia ini ya Kak. Oke. Ada Bapak Ihsan Maulana SH selaku koordinator harian kode inisiatif telah hadir juga bersama kita nih. Assalamualaikum dan selamat pagi Pak Ihsan Maulana. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Nurdin, Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan webinar ini sampai dengan baru ada gangguan mati listrik di sini. Oh iya, Pak Toto, tidak apa-apa Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto. Selamat pagi kawan-kawan. Terima kasih Pak Toto atas waktu dan kesempatannya. Oke, mungkin acara ini akan dipandu oleh saya selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin selaku Wakil Ketua Netpid Provinsi Jambi. Insya Allah beberapa waktu ke depan saya akan memandu kegiatan ini sampai selesai. Dan saya sampaikan kepada para peserta nih, webinar kita mungkin pada hari ini mempunyai sedikit spesial, yaitu kita menyiapkan hadiah nih, giveaway kata panitia ini untuk kepada beberapa penanya terbaik. Nanti panitia akan memilih, jadi mudah-mudahan para peserta dapat mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Insya Allah akan dipilih beberapa peserta yang nanti akan diberikan hadiahnya secara simbolis oleh para panitia di akhir acara. Oke, baiklah, saya rasa jangan dilihat giveaway-nya, tapi kita saksikan juga acaranya ini sampai selesai. Karena apa? Karena sangat penting sekali untuk mendukung bagaimana acara kepemiluan untuk pemilu serentak tahun 2024 dan pemilu kada dan pilkada tahun 2024 juga dapat berlangsung secara aman, damai, jurdil, dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Baik, acara yang pertama ini dikarenakan sepertinya narasumber kita yang pertama Bapak Muhammad Apipudin belum berada di layar Zoom kita. Jadi kami mungkin pertama sekali mau minta kesediaannya oleh Bapak Toto Haryono SH sebagai anggota Bawaslu RI untuk memberikan suatu pencerahannya terhadap kita sebagai para peserta ini, untuk sebagai pencerahan bagaimana terhadap tema tentang webinar pada hari ini, yaitu tentang tantangan penyelesaian sengketa proses pemilu serentak tahun 2024. Kepada Bapak Toto Haryono SH. Halo Bapak Toto. Apakah Assalamualaikum. Sudah standby Bapak? Oke. Kepada Bapak Toto Haryono SH, tempat dan waktu kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Siapa tadi? Nurdin Pak. Pak Nurdin. Selamat pagi teman-teman para sumber semuanya, ada Bu Dahlia, Pak Afi, Mas Iksan, dan kawan-kawan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menghadiri acara ini. Tentu ini menjadi sesuatu yang istimewa. Di hari-hari minggu-minggu pertama tahapan dimulai, kita berharap webinar ini menjadi alat pemersatu kita dalam proses untuk menegakkan keadilan pemilu. Saya berterima kasih karena Netflix sudah ikut bersama-sama, karena bagi kami Bawaslu, Netflix dan kawan-kawan pegiat pemilu adalah kawan strategis kita. Kawan strategis untuk apa? Untuk menjadi pemilu yang luber dan jurdil. Karena itu sangat terhormat saya menjadi salah satu narasumber di acara ini. Seperti kita ketahui, proses pemilu ini adalah proses kompetisi sehat. Proses pergantian kekuasaan yang sustainable dan tidak melalui proses yang berdarah-darah, karena itulah demokrasi. Sistem demokrasi ini menghasilkan suatu proses sistem kompetisi sehat. Karena itu dibutuhkan keterlibatan para pihak. Salah satunya selain penyelenggara teknis, yaitu teman kawan-kawan KPU, juga wasit atau panwas. Nah, agar prosesnya ini berjalan dengan sesuai harapan, maka ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Nah, tentu orang berkompetisi itu kan namanya seperti orang balapan lari bersama-sama. Tentu ada gesekan. Tapi bagaimana gesekan-gesekan itu tidak memercikan api. Nah, negara hadir untuk itu. Negara hadir melalui Bawaslu dengan kewenangan penyelesaian sengketa. Apa penyelesaian sengketa? Yaitu perbedaan pendapat, perbedaan perspektif tentang peraturan, tentang aturan, tentang keputusan penyelenggara. Perbedaan pendapat ini sebagai gesekan yang kita harapkan tidak membesar. Bawaslu hadir untuk meredam gesekan itu menjadi sesuatu yang konstruktif. Perbedaan pendapat terselesaikan menjadi sebuah dinamika yang saling pengertian menuju keadilan pemilu. Karena itu gesekan itu bisa kita kategorikan dari beberapa hal. Jenis-jenis pelanggaran penegakan hukum di pemilu pilkada, yaitu ada pelanggaran administratif, pelanggaran tidak pidana, pelanggaran hukum lainnya yang melibatkan KSSN dan lain-lainnya. Lalu ada sengketa proses pemilu, PHBU perselisihan hasil pemilu, dan juga tidak tertutup kemungkinan penyelenggaranya yang tidak firm sehingga melakukan pelanggaran, yaitu pelanggaran kode etik. Itu juga masuk jenis. Tentu semuanya punya dasar hukum dalam proses pemilu. Proses penyelesaian proses pemilu dan pemilihan itu pasalnya ada Undang-Undang pasal 22E dan pasal 18 ayat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Itu dasar-dasar hukum yang itu diturunkan dalam Perbawaslu, penyelesaian sengketa untuk Perbawaslu pemilihan maupun pemilu. Kita selalu kategorikan dua terminologi pemilu dan pemilihan. Sengketa proses pemilu itu adalah penyelesaian sengketa proses pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPR, DRI sampai DPR tingkat 2 dan DPR tingkat 1. Lalu ada terminologi pemilihan, itu untuk penyelesaian sengketa pemilihan namanya. Sengketa pemilihan ini untuk sengketa proses pemilihan kepala daerah. Lingkup penyelesaian sengketa di pemilu, tenggang waktunya seperti kita ketahui DPR sudah 75 hari. Karena 75 hari maka waktunya sangat pendek ya. Karena itu kita berusaha yang jadwal penyelesaian sengketa itu untuk pemilihan 12 hari kerja, kita upayakan semaksimal mungkin cepat, tepat, dan berkeadilan. Tapi tidak merugikan hak keadilan para pihak. Sengketa proses pemilu itu ada dua tahap. Sengketa antar peserta, yaitu peserta dengan peserta, sengketa antara peserta dan penyelenggara. Kita simulasikan 12 hari itu sudah cukup dalam proses penyelesaian sengketa. 9 hari kerja plus 1 hari koreksi putusan. Itu untuk sengketa proses pemilu sama dengan sengketa proses pemilihan yang 16 hari, itu 12 hari kalender dan hari kerja itu bedanya. Bisa dilihat di makalah saya. Selain sengketa antar peserta, juga sengketa antar peserta dan penyelenggara yang outputnya adalah surat keputusan. Kita selesaikan waktu juga dalam proses yang cepat. Dengan kemajuan teknologi, maka kita buka juga dengan sistem informasi penyelesaian sengketa, sehingga pemohon tidak harus hadir di kantor Bawaslu di tiap jenjangnya, tapi bisa hadir melalui aplikasi, download, sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Saya pikir itu yang perlu kita ketahui tahapan. Kita berharap proses penyelesaian sengketa ini tidak banyak. Artinya apa? Kita utamakan pencegahan. Bentuknya apa pencegahan itu? Kita harapkan
kawan-kawan mulai tingkat jenjang di RI sampai di kabupaten kota melakukan sosialisasi dan sering ngopi bareng dengan para peserta. Kita datang, kita ini loh tertib aturannya, tertib mainnya. Sehingga proses gesekan-gesekan itu tidak harus berlanjut pada permohonan penyelesaian sengketa, tapi bisa kita cegah sejak awal. Dengan apa? Dengan bertemu langsung dengan para pihak yang berkompeten dalam proses pemilu maupun pemilihan. Itu yang utama kita lakukan. Karena itu dengan waktu kampanye yang cepat, proses penyelesaian sengketanya juga cepat. Tapi tetap memenuhi rasa keadilan. Mungkin ini hanya sebagai pemantik diskusi saja, karena seperti diketahui ada esprit de corps ya, kalau di Bawaslu itu penyelesaian sengketa itu adalah mahkota, karena putusannya outputnya berupa putusan tidak sekedar rekomendasi. Karena itu kita gunakan ini betul-betul sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik horizontal antara peserta maupun peserta penyelenggara. Sehingga saya sampaikan, kalau ada perbedaan pendapat, itu peserta pemilu tidak perlu demo berbondong-bondong ke kantor-kantor penyelenggara pemilu. Misalnya ada surat keputusan pemilu surat keputusan KPU yang dianggap merugikan, tidak perlu datang demo ke kantor KPU. Cukup datang kuasa hukumnya atau para pihak yang merasa dirugikan dengan surat keputusan KPU, datang ke kantor Bawaslu, lakukan permohonan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu. Demikian juga terjadi konflik antar peserta. Tidak perlu lagi bertengkar sesama peserta pemilu. Kalau ada perbedaan pendapat, tidak cocok dengan tindakan, upaya-upaya yang dilakukan peserta yang lainnya, silakan datang ke kantor Bawaslu untuk melakukan permohonan penyelesaian sengketa pendampingan. Saya pikir itu yang bisa dilakukan dengan harapan pemilu ke depan tidak lagi memperkeruh dengan hoax-hoax, isu-isu sara, karena semuanya bisa kita selesaikan di ruang mediasi dan ruang adjudikasi. Di sengketa itu ada upaya mediasi, penyelesaian secara musyawarah sebelum di persidangan. Nah, di mediasi inilah kita asah naluri kedewasaan kita untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya pikir itu yang lebih penting. Semoga pemilu ke depan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak nih Pak Toto. Sangat luar biasa sekali penjelasannya, luar biasa kepada kita semua. Mungkin kita akan lanjutkan dulu dengan pemateri berikutnya nih. Kalau kesediaan Pak Toto masih ada waktu, kita mengharapkan nanti mungkin ada beberapa pertanyaan. Tetapi sebelumnya kita lanjutkan dulu diskusi kita nih Pak dengan narasumber yang lain. Narasumber yang berikutnya mungkin yang akan baik Pak Toto, yang akan menyampaikan materinya yaitu mohon kesediaannya kepada Bapak Muhammad Ihsan Maulana SH selaku koordinator harian kode inisiatif. Halo Bapak Ihsan Maulana, apakah sudah standby kembali di layar monitor kita? Ya, halo Pak Nurdin, sudah, semoga suara saya terdengar jelas ya. Yap, segar sekali sepertinya Pak Ihsan ini masih muda, energik. Mudah-mudahan kita semua dapat mendengarkan pencerahan dari Bapak Ihsan Maulana ini selaku koordinator harian kode inisiatif ini. Kami persilakan tempat dan waktu kepada Bapak Ihsan Maulana. Sebelumnya mohon maaf kita membatasi waktu kita yaitu lebih kurang 20 menit maksimal kepada setiap narasumber untuk menyampaikan materinya. Dan jika ada materi yang ingin di-share bisa melalui operator atau dari narasumber sendiri untuk men-share dari apa yang ingin disampaikan. Kepada Bapak Ihsan Maulana, tempat dan waktu kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Nurdin ya. Saya panggil Mas aja nih, kayaknya usianya nggak terlalu berbeda juga. Terima kasih teman-teman Netfit ya. Terima kasih juga tadi Pak Toto sudah menyampaikan. Mbak Dahlia izin saya duluan ya Mbak. Dan Bapak Ibu sekalian. Oke, ya. Senang rasanya saya diundang oleh teman-teman Netfit Jambi ya untuk bisa
berbagi lah ya terkait dengan sengketa proses dan waktu dihubungi oleh teman-teman Jambi, saya langsung iakan begitu karena memang rasanya diskusinya sangat relevan ya dengan persiapan penyelenggaraan pemilu kita hari ini. Nah, ini saya coba share screen ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, diskusi kita sebetulnya ini sangat menarik ya berkaitan dengan tantangan penyelesaian sengketa proses pemilu serentak 2024. Kenapa ini bisa dikatakan menarik? Karena jadwal dan juga tahapan pemilu itu sudah dimulai begitu ya. PKPU 3 2022 juga sudah disahkan. Kita sudah bisa melihat bagaimana tahapan demi tahapan pemilu 2024 yang akan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu kita. Nah, kalau kita lihat dari tahapan pemilu, nah ini saya coba ambil ya flyer dari KPU. Hampir di setiap tahapan itu pasti kalau kita lihat ya sangat potensial memunculkan sengketa begitu ya. Nanti saya akan coba jelaskan bagaimana sengketa proses ya, siapa saja para pihak yang bisa begitu ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari alur ini ternyata di praktiknya di pemilu 2019 begitu ya, tahapan pendaftaran partai politik yang baru akan berjalan di Agustus nanti begitu ya, walaupun kita tahu hari ini SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik sudah dibuka begitu ya, dan juga proses pencalonan yang kedua tahapan ini sama-sama akan ada di tahun 2022 adalah merupakan tahapan-tahapan yang sangat potensial menimbulkan sengketa. Nah, nanti saya coba akan sampaikan datanya begitu ya. Nah, karena tahapan-tahapan yang sangat potensial menimbulkan sengketa ini berdampak ya pada satu pertanyaan dan juga ruang diskusi yang menarik. Sebetulnya apa aja sih tantangan sengketa di pemilu 2024? Nah, kalau saya bisa sampaikan ada 3 besar isu ya yang akan menjadi tantangan sengketa proses di pemilu 2024 kita. Yang pertama adalah soal tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 akan beririsan ya dengan pemilihan serentak di 2024 juga begitu. Nah, bukan tidak mungkin 2 tahapan ini berjalan bersamaan. Ketika tidak dilakukan dengan antisipasi dan proyeksi yang cukup matang, maka akan terjadi tumpang tindih dan akan juga berdampak pada proses penanganan sengketa yang akan dihadapi oleh khususnya teman-teman Bawaslu gitu ya. Yang kedua adalah menurut kami ya tantangan terbesar juga adalah soal sumber daya manusia dari electoral justice system kita, atau dalam konteks ini adalah sumber daya manusia yang akan menangani sengketa proses itu sendiri ya, atau Bawaslu khususnya ya. Kita tahu di tahun ini dan tahun depan ada proses rekrutmen penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Nah, kalau kita lihat berarti ada tantangan tersendiri bagaimana penyelenggara pemilu kita ketika misalnya dalam proses baru dilantik begitu ya, ternyata mereka sudah akan dihadapkan dengan momentum penyelesaian sengketa proses begitu ya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan tersendiri ya, bagaimana sumber daya manusia electoral justice system kita, khususnya adalah lembaga-lembaga yang akan menyelesaikan sengketa proses begitu ya. Ini menjadi satu tantangan tersendiri. Kalau nantinya pada saat proses rekrutmen Bawaslu berhasil mencari orang-orang yang memang sudah memahami bagaimana kompleksitas pemilu, bagaimana aturan main, aturan hukum terkait dengan sengketa proses, saya rasa Bawaslu tidak akan kesulitan dalam proses menangani sengketa proses begitu ya. Namun sebaliknya, ketika ternyata orang-orang yang akan menjadi anggota Bawaslu di level manapun begitu ya, belum pernah begitu ya, atau bahkan tidak tahu terkait dengan penanganan sengketa proses, nah ini akan menjadi tantangan tersendiri. Akan ada waktu ya rasanya cukup untuk penyesuaian dalam mempelajari aturan hukum tentang sengketa proses. Nah, yang ketiga adalah soal timeliness waktu penyelesaian sengketa yang tadi juga sudah disampaikan oleh
Pak Toto ya, soal waktunya tuh sangat singkat begitu ya. Tadi disampaikan ada 12 hari begitu ya. Mereka harus memutus penyelesaian sengketa yang kita tahu bahwa alurnya sangat panjang, proses pembuktiannya juga tidak mudah, apalagi juga ada proses mediasi di dalamnya begitu ya. Maka waktu yang singkat dengan tuntutan untuk bisa menghadirkan putusan yang berkeadilan itu adalah salah satu tantangan untuk proses penyelesaian sengketa pemilu di 2024. Nah, selanjutnya ini saya sharing aja ya soal bagaimana sebetulnya sengketa proses bisa didudukkan atau disesuaikan dengan tujuan penegakan hukum pemilu, yaitu terwujudnya keadilan pemilu. Ini juga tadi disampaikan oleh Pak Toto ya, dan juga bagaimana prinsip keadilan pemilu itu bisa masuk dalam ruang sengketa proses begitu. Nah, ini adalah salah satu jaminan ya. Nah, saya rasa masyarakat sipil, publik gitu ya, penting mendudukkan bagaimana mengawal proses sengketa proses ini supaya putusan yang diambil begitu ya sesuai dengan tujuan penegakan hukum pemilu kita begitu. Nah, kalau boleh sharing juga pentingnya sengketa proses untuk pemilu 2024 ya, menjadi bagian dari antisipasi. Di 2019 kemarin kami coba melakukan assessment electoral justice system begitu. Nah, ada 6 poin dari hasil assessment yang kami lakukan, dan ada beberapa hal yang rasanya menarik dan relevan kalau kita diskusikan dengan konteks penyelesaian sengketa proses yang akan dihadapi untuk pemilu 2024. Yang pertama adalah soal transparansi proses penegakan hukum begitu ya, tetapi kalau kita lihat ternyata belum mampu memberikan perlindungan terhadap para pihak begitu ya. Nah, ini cukup penting ya, jadi mendorong transparansi proses penegakan hukum dalam konteks sengketa proses begitu ya. Tetapi satu sisi yang perlu dikejar juga adalah bagaimana prosesnya berjalan secara transparan tetapi tetap memberikan perlindungan begitu ya, jaminan hukum terhadap para pihak. Nah, lalu ada juga yang menarik adalah soal tumpang tindihnya kewenangan. Nah, kita tahu bahwa putusan Bawaslu tentang sengketa proses ini ternyata bisa di-challenge ya ke Mahkamah Agung begitu ya, atau ke PT UN. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Tadi pemilu 2024 kita kan terkesan pengen selesai cepat begitu ya, tetapi ternyata ada tantangan bagaimana proses penegakan hukumnya harus selesai di tempat, lalu juga tidak menyisakan residu begitu ya, atau penegakan hukum kita itu tidak berlarut-larut begitu ya, bisa selesai di tempat, selesai tepat waktu, dan akhirnya bisa dieksekusi. Nah, hal-hal ini saya rasa ya soal tujuan penegakan hukum dan hasil asesmen soal IJS di tahun 2019 rasanya masih sangat penting untuk direfleksikan untuk sengketa proses di pemilu 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya coba tampilkan data. Kebetulan data ini juga saya kutip ya dari laporan Bawaslu, dari hasil akhir lah ya Bawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ternyata dalam proses penegakan hukum ya, khususnya sengketa proses, memang ternyata tahapan yang paling banyak ya kalau kita lihat itu ternyata ada di penetapan daftar calon ya. Ini kerap menimbulkan sengketa begitu. Nah, dan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ternyata sebaran terkait dengan kewenangan penyelesaiannya itu bukan ada pada Bawaslu tingkat pusat, tetapi ternyata ada di Bawaslu level kabupaten kota begitu. Nah, kalau kita lihat ya, ini ada 596 ya untuk penyelesaian kewenangan penegakan hukumnya begitu ya, dan ini juga menjadi salah satu tantangan tersendiri begitu ya, apalagi tadi ya kalau dikontekstualisasikan dengan rekrutmen yang akan dilakukan oleh Bawaslu ya, mencari Bawaslu kabupaten kota, Bawaslu provinsi yang memang memahami minimal ya tentang penegakan hukum pemilu kita akan menjadi tumpuan untuk proses penyelesaian sengketa yang tadi, yang tepat waktu, memberikan keadilan, dilaksanakan secara terbuka. Nah, dari data-data ini juga kita lihat bahwa tantangan pemilu 2024 mungkin tidak akan jauh berbeda ya, termasuk penyelesaian sengketa prosesnya mungkin tidak akan jauh berbeda dari
pemilu 2019 kemarin. Tetapi tadi ada kasus tertentu ya, karena pemilu 2024 akan dihadapkan juga dengan waktu penyelesaian yang cukup singkat begitu ya, dan juga adanya potensial himpitan tahapan antara pemilu dan pemilihan, itu menjadi tantangan tambahan begitu ya bagi penyelenggara dalam konteks menyelesaikan sengketa proses begitu. Nah, di tengah situasi seolah-olah ingin mempercepat, mempersingkat semua tahapan begitu ya, saya tuh selalu mengingatkan kepada teman-teman Bawaslu ya, baik itu dalam menentukan waktu penyelesaian sengketa, menentukan waktu penyelesaian penanganan pelanggaran administratif, saya selalu mengingatkan bahwa dalam proses menentukan waktu jangan terburu-buru ingin semuanya dipercepat begitu ya. Salah satunya adalah waktu penanganan sengketa. Kenapa saya perlu ingatkan betul begitu? Walaupun tahapan-tahapan lain dipercepat begitu ya, misalnya kampanye segala macam begitu ya, itu dipercepat. Saya ingin ingatkan dalam aspek penegakan hukum, karena Undang-Undang 7 2017 sudah memberikan timeline tertentu. Kapan waktu proses penyelesaian sengketa di Bawaslu, kapan waktu penyelesaian sengketa di PT UN, begitu ya. Itu kan sudah diatur secara limitatif di dalam Undang-Undang Pemilu. Nah, rasanya perlu ada refleksi begitu ya, atau kajian tersendiri melihat sebetulnya sejauh mana sih rata-rata waktu penyelesaian sengketa yang memang dibutuhkan oleh teman-teman Bawaslu begitu ya. Jangan sekedar ingin mempersingkat semuanya begitu ya tanpa ada basis akademik yang cukup rasional begitu ya. Nanti akhirnya kami mengkhawatirkan waktu yang dipercepat ternyata tidak dilakukan berdasarkan penghitungan yang rasional, ternyata akan berdampak terhadap bagaimana Bawaslu menangani proses sengketa. Nah, ini soal dinamika pengaturan sengketa proses yang saya rasa Bapak Ibu sekalian bisa melihat ya di dalam Undang-Undang Pemilu, dan juga ada dasar hukum terkait dengan hukum acara penyelesaian sengketa yang rasanya perlu direfleksikan ulang begitu ya, perlu ditinjau kembali mana memang pasal-pasal yang masih berkesesuaian dan mana pasal-pasal yang memang rasanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara pemilu di 2024 begitu ya. Nah, ini hanya gambaran soal sejarahnya saja. Saya rasa selanjutnya ya ini juga soal definisi sengketa, subjek dan tenggat waktu ya, yang tadi juga disampaikan oleh Pak Toto dan saya ingin ingatkan kembali begitu ya. Subjek menariknya ya soal desain penyelesaian sengketa proses ini, ternyata Undang-Undang Pemilu kita tuh membagi dua ya. Ada calon begitu ya, ada yang juga ternyata sudah ditetapkan sebagai peserta gitu ya. Nah, ternyata ini menariknya ya, ternyata untuk partai politik calon peserta pemilu, bakal calon anggota legislatif, bakal pasangan calon, ternyata itu mendapatkan kedudukan hukum untuk bisa mengajukan sengketa. Nah, setelah itu selain calon begitu ya, ternyata ketika sudah ditetapkan menjadi peserta pemilu, mereka juga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan proses sengketa. Nah, bisa mengajukan sengketa proses kepada Bawaslu begitu ya. Nah, terkait dengan sengketa proses, kalau kita lihat di pasal 466 Undang-Undang Pemilu, sengketa proses itu meliputi sengketa antar peserta ya. Jadi peserta dengan peserta begitu ya. Atau peserta dengan penyelenggara pemilu begitu ya. Tetapi penyelenggara pemilunya dibatasi secara limitatif. Penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten atau kota. Nah, ini yang menjadi objek ya dari sengketa proses yang nanti bisa diajukan atau yang akan ditangani oleh Bawaslu begitu. Nah, soal subjek ini memang ini menjadi menarik ya, dan ini juga bisa menjadi potensi penyelesaian sengketa double proses begitu ya. Misalnya pada saat dia masih menjadi partai politik calon peserta pemilu atau bakal calon anggota legislatif begitu ya, mengajukan sengketa,
lalu Bawaslu mengabulkan. Ketika sudah ditindaklanjuti ternyata yang tadinya bakal calon ya kemudian ditetapkan sebagai calon atau peserta pemilu, lalu hak-hak mereka begitu ya dirugikan karena adanya keputusan KPU itu begitu ya, maka ternyata mereka itu bisa mengajukan subjek atau keran yang dibuka oleh Undang-Undang Pemilu itu cukup luas ya, calon dan peserta pemilu itu dibuka ruang. Nah, yang ketiga adalah soal tenggat waktu. Ini penting ya diingatkan, saya rasa tenggat waktu untuk mengajukan itu paling lama 3 hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU begitu ya, dan juga proses di Bawaslu itu dilakukan paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Nah, soal tenggat waktu ini yang tadi saya sampaikan, Undang-Undang Pemilu sudah menyebutkan ya soal tenggat waktu itu 12 hari sejak permohonan diterima begitu ya. Karena pemilu di 2024 kalau kita lihat seolah-olah semuanya ingin dipercepat begitu ya. Tidak tahu bagaimana dengan rancangan desain penegakan hukum khususnya sengketa proses, apakah waktunya juga akan dipercepat. Kalaupun nanti misalnya akan dipercepat, saya ingin mengingatkan sekali lagi ya bahwa Undang-Undang Pemilu kita sudah mengatur waktunya, dan kalaupun ingin dirubah waktunya atau ingin dipercepat, perlu ada kajian akademik ya yang mendukung kenapa akhirnya proses sengketa di Bawaslu itu perlu dipercepat begitu ya. Kalaupun memang ternyata nanti ya berdasarkan hasil kajian yang dimiliki oleh teman-teman Bawaslu dirasa tidak cukup untuk mengurangi 12 hari karena sudah sangat singkat begitu ya, maka saya rasa Bawaslu juga bisa berpedoman pada Undang-Undang Pemilu saja, tidak perlu ada mempersingkat waktu dalam proses penyelesaian sengketa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga yang penting disampaikan ya, pembelajaran bagi kita bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutus ya penyelesaian sengketa proses pemilu begitu ya. Putusannya kita harus pahami bahwa di pasal 469 apapun keputusan Bawaslu terkait dengan penyelesaian sengketa proses itu sifatnya final dan mengikat. Nah, tetapi ada 3 hal yang dikecualikan oleh undang-undang. Nah, 3 hal ini artinya adalah untuk 3 ketentuan, gitu ya. Putusan Bawaslu di penyelesaian sengketa proses ini putusannya tidak final, tetapi bisa diajukan upaya hukum lagi, begitu ya, ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama adalah verifikasi partai politik peserta pemilu, begitu ya. Dan ini adalah tahapan yang kalau kita lihat adalah tahapan paling pertama yang akan berjalan dan tahapan sengketa proses yang akan pertama kali juga dihadapi oleh teman-teman di Bawaslu, begitu ya. Verifikasi partai politik peserta pemilu kalau saya tidak salah akan berjalan di awal Agustus dan proses sengketanya kemungkinan akan terjadi di akhir tahun ini begitu ya. Nah, nanti apapun putusan Bawaslu ya soal verifikasi partai politik peserta pemilu, meskipun pasal 469 mengatakan putusannya bersifat final dan mengikat, nah tetapi ternyata untuk verifikasi parpol ini ternyata ketika ada sengketa proses ini putusannya tidak mengikat, ada upaya hukum lanjutan yaitu ke PT UN. Nah, ini yang perlu diantisipasi juga ya kalau kita berbicara soal tantangan sengketa proses pemilu di 2024. Kalau kita berkaca di 2019 kemarin ada beberapa partai ya yang mengajukan sengketa proses ke Bawaslu yang kemudian soal verifikasi partai politik ini Bawaslu mengabulkan ya gugatan Partai Bulan Bintang begitu ya di tahap sengketa proses verifikasi partai politik. Nah, lalu soal penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, soal sengketa prosesnya juga tidak bersifat final begitu ya, karena masih ada upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan yang terakhir adalah penetapan pasangan calon ya. Ini kalau mau disengketakan begitu ya ke Bawaslu, ini ada upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, sesuai dengan tema kita soal antisipasi tadi ya Bapak Ibu sekalian, karena pasal 469 Undang-Undang Pemilu membuka keran Bawaslu sebagai lembaga yang menangani sengketa proses, putusannya final dan mengikat kecuali tiga aturan ini ya.
maka ada beberapa hal yang perlu diantisipasi untuk mengurangi potensi gugatan kembali begitu ya, walaupun sebetulnya bisa saja gugatan itu dilakukan dan itu merupakan hak konstitusional dari peserta pemilu begitu ya, tetapi minimal ada beberapa hal yang perlu diantisipasi supaya putusan penyelesaian sengketa proses di Bawaslu itu tadi memberikan rasa keadilan. Yang pertama adalah proses yang akan dilakukan oleh Bawaslu mulai dari tahap penerimaan pendaftaran penyelesaian sengketa hingga putusan itu harus dilakukan secara terbuka. Nah, ini menjadi jaminan ya bahwa electoral justice system penyelesaian sengketa kita harus dilakukan secara transparan. Seluruh para pihak itu bisa melihat. Nah, ini juga nanti saya rasa publik juga akan bisa melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa ketika itu dilakukan secara transparan begitu ya. Nah, kalau prosesnya sudah dibuka secara transparan begitu ya, publik bisa melihat bagaimana proses penyelesaian sengketa. Nah, nanti baru didudukkan dengan bagaimana proses Bawaslu dalam memutus begitu ya. Karena pasti itu akan ada hal-hal yang dipertimbangkan ya, soal alat bukti begitu ya. Bagaimana soal kebenaran dalil yang diajukan oleh para pihak begitu ya, apakah memang terbukti atau tidak begitu ya. Dan juga titik akhir adalah bagaimana Bawaslu dalam memutus itu memang didasari pada fakta-fakta yang terungkap ya dalam proses penyelesaian sengketa begitu. Ketika aturan itu diikuti begitu ya, saya rasa itu bisa menjadi salah satu upaya mengantisipasi residu penyelesaian sengketa yang akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya ini adalah berkaitan dengan aturan ya soal putusan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain ya 3 objek tadi, ada beberapa hal yang juga sangat potensial sekali dan rasanya perlu juga kita ingatkan bersama gitu ya, soal potensi masalah yang akan muncul di dalam tahapan khususnya berkaitan dengan sengketa proses. Karena tadi ya dasar adanya sengketa proses adalah keputusan KPU hingga KPU Kabupaten Kota, maka kalau kita lihat berdasarkan tahapan pemilu kita, kok rasa-rasanya hampir di setiap semua tahapan itu ada keputusan KPU-nya dan sangat potensial untuk menimbulkan sengketa proses begitu ya. Nah, ini saya coba masukkan ya, misalnya pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih. Di situ ada keputusan KPU tentang daftar pemilih tetap atau keputusan KPU tentang jumlah penduduk di setiap provinsi begitu ya. Nah, ini juga sangat potensial begitu ya, membuka ruang untuk terjadinya sengketa. Atau penetapan peserta pemilu begitu ya. Karena ada keputusan KPU tentang partai politik ya, hasil dari verifikasi. Nah, itu ada di pasal 470 ayat 2 Undang-Undang Pemilu. Lalu penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, kampanye, pemungutan suara, penetapan hasil begitu ya. Kalau kita lihat ternyata semuanya ada keputusan KPU di dalamnya dan sangat potensial itu menjadi objek dalam sengketa proses. Nah, potensi masalah yang akan muncul dalam tahapan menjadi kunci sebetulnya bagaimana nanti penyelenggara pemilu kita, baik itu KPU maupun Bawaslu ya, untuk bisa meminimalisir terjadinya sengketa proses. Kalaupun misalnya sengketa proses tetap masuk begitu ya, tadi ya prosesnya dibuka secara transparan, secara substansi dalam proses sengketa proses itu diputus berdasarkan fakta hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu bisa meminimalisir ya terkait dengan keberlanjutan dari kasus itu sendiri begitu ya. Nah, dengan adanya pemetaan awal terhadap potensi sengketa yang dapat timbul selama tahapan pemilu 2024, kami berharap nanti ya Bawaslu secara kelembagaan dapat mengawal proses penyelesaian sengketa dengan sebaik-baiknya begitu, karena ada efektivitas dalam penyelesaian sengketa yang akan berkaitan dengan tahapan pemilu yang berjalan begitu ya.
sehingga ada titik ideal di mana Bawaslu dapat menyelesaikan tugas tanpa mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu lainnya, dan ini menjadi tantangan kita bersama khususnya Bawaslu ya dalam memutus penyelesaian sengketa. Baik, Nah, Pak ini Ihsan, sebentar Pak Ihsan, ya. waktunya ada tinggal 1 menit lagi nih Pak Ihsan, nanti bisa kita jelaskan secara hangat di diskusinya mungkin nanti ini. Oke, Soalnya baik. luar biasa. Ini Ya. banyak pertanyaan di chat, pengen nanya dengan Pak Ihsan juga. Ya, ini Oke, terakhir ya Mas. Tadi ya, ya setelah ini juga pas sekali nih, setelah saya akan berakhir ya. Terakhir soal penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan TUN, ini juga rasanya perlu kita kawal bersama ya Bapak Ibu sekalian, supaya ini tahapan di Bawaslu dan juga di PT UN yang kalau kita lihat ternyata proses penyelesaian sengketa proses kita akan cukup panjang, memakan waktu begitu ya di tengah tahapan yang sangat kompleks dan juga rumit begitu. Nah, Mas Nurdin, saya cukupkan di situ. Mungkin nanti kita bisa diskusi selanjutnya. Terima kasih sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Siap. Wala, terima kasih luar biasa sekali Pak Muhammad Ihsan ini, luar biasa. Kita lihat di kolom chat kita banyak sekali yang melihat dan ingin bertanya, antusiasnya para peserta terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Toto tadi dan Mas Ihsan, apalagi tentang tantangan yang akan dihadapi dalam pemilu 2024 mendatang. Oke, baiklah Pak Muhammad Ihsan, kami mau sediaan waktunya mungkin nanti sampai akhir kami sampaikan kepada para peserta Zoom. Mohon maaf sekali pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu nih dari kolom chat. Kita akan boleh nanti membuka sesi pertanyaan setelah narasumber kita menyampaikan materi-materinya terlebih dahulu. Baiklah, untuk yang selanjutnya ini mohon maaf sekali tadi kita dapat koordinasi dari pihak KPU RI, Bapak Muhammad Apipudin dapat mengikuti Zoom mungkin pada pukul 9.30 ya. Oleh karena itu mungkin kami mohon kesediaannya dari Ibu Dahlia Umar selaku Ketua Netfit Indonesia. Halo, selamat pagi menjelang siang Ibu Dahlia. Halo, selamat pagi. Salam Bapak Ibu sekalian. Oke, mohon kesediaannya Ibu Dahlia untuk memberikan pencerahan kepada para peserta Zoom kita pada pagi yang berbahagia ini. Untuk menyampaikan materinya, tempat dan waktu, kami persilakan Ibu Dahlia dengan tem waktu yang masih sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Netfit Indonesia Ribi Awad beserta Sekretaris Ketua Netfit Jambi Ribi Awad beserta Sekretaris Mbak Diah dan teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para narasumber, ada Mas Afif, Mas Toto, dan Mas Ihsan. Yang saya hormati para peserta webinar Netfit Jambi bekerja sama dengan Netfit Indonesia juga kode inisiatif. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana desain penegakan keadilan pemilu dalam pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 2024 nanti. Bapak Ibu, ini sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena ada fakta baru tentang tahapan pemilu yang dipersingkat di masa kampanye, dan itu sangat mempengaruhi terhadap dua aspek. Aspek pertama menurut saya pribadi ya, aspek pertama adalah bagaimana pengelolaan logistik pemilu yang harus dipercepat, sedangkan kebutuhan untuk proses pengadaan logistik itu sendiri sampai dengan pelaksanaan pengadaan sampai dengan distribusi logistik itu membutuhkan waktu yang lumayan lama sebenarnya. Apalagi Indonesia itu sangat luas ya. Ini yang pernah KPU atau yang sedang di KPU dan teman-teman Bawaslu itu pasti tahu tentang itu. Yang kedua juga bagaimana menyelesaikan sengketa pencalonan di waktu yang kemudian singkat, sementara kalau kita lihat tadi angka-angkanya disampaikan Mas Ihsan itu, sengketa pencalonan itu memakan waktu. Karena apa? Karena ada proses yang diadministrasikan atau diproses di Bawaslu, dan siapapun yang tidak puas terhadap hasil Bawaslu itu bisa mengajukan keberatan ke Petun ya. Nah, itu kemudian bagaimana dengan jumlah beban pekerjaan Bawaslu nanti? Nah, itu juga yang menjadi persoalan. Jadi Bapak Ibu sekalian,
saya berharap dari diskusi ini sebenarnya akan ada titik terang atau inspirasi-inspirasi yang kita hasilkan untuk kemudian bisa membantu Bawaslu dalam mengefektifkan sengketa proses itu sendiri. Nah, kalau tadi Pak Toto dan Mas Ihsan sudah menyampaikan tantangannya, saya sebenarnya ingin mengenalkan prinsip-prinsip dasar dari keadilan pemilu. Jadi kenapa sih harus ada Bawaslu? Mungkin Bapak Ibu yang belum familiar ya, terutama teman-teman pemantau di Netfeed Indonesia, mungkin harus belajar nih bedanya KPU dan Bawaslu apa dan apa fungsi Bawaslu. Jadi fungsi Bawaslu adalah untuk menyelesaikan perselisihan, salah satunya ya selain pengawasan, dia adalah institusi penegakan hukum pemilu atau pengampu prinsip electoral justice yang memiliki perangkat dan mekanisme untuk memastikan bahwa proses pemilu itu kalaupun ada pelanggaran kemudian bisa ditindaklanjuti, juga untuk supaya mencegah adanya pelanggaran dan menyelesaikan perselisihan. Nah, karenanya harus ada perangkat Bawaslu itu untuk memastikan bahwa karena itu penting. Kenapa? Karena penegakan hukum pemilu itu sangat-sangat krusial dalam mendukung pemilu yang bebas dan adil, yang jujur dan adil. Sehingga apa? Kalau ada Bawaslu dan ada mekanisme yang jelas, maka setiap tindakan, prosedur, dan pengambilan keputusan itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Juga gunanya Bawaslu itu untuk melindungi atau memperbaiki hak-hak kepemiluan, misalnya hak-hak pemilih atau hak-hak orang yang mencalonkan diri, kalau mereka kemudian mengalami kerugian ya konstitusional akibat putusan KPU. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa saja fungsi-fungsi penegakan hukum pemilu secara general, pencegahan, penyelesaian perselisihan, dan alternatif penyelesaian perselisihan. Ini saya kutip dari S-Project untuk Electoral Justice ya. Nah, prinsip-prinsipnya itu seperti yang tadi Mas Ihsan jelaskan, harus transparan, jelas, dan sederhana. Jadi Bawaslu itu kalau bikin mekanisme penyelesaian sengketa nggak boleh ribet, nggak boleh ruwet. Bagaimana penyelesaian sengketa itu tuh jelas, sederhana, dan terbuka. Lalu efektif, komprehensif, bebas, dan biayanya wajar. Ya. Kerangka hukumnya dan peradilan cepat. Nah, ini konsep peradilan cepat ini adalah untuk menjawab kebutuhan tahapan pemilu yang tidak bisa ditoleransi. Misalnya kalau harinya 14 Februari yang nggak bisa diundur-undur hanya karena misalnya peradilannya lama. Beda dengan peradilan hukum biasa yang tidak dibatasi waktu karena tidak ada tenggat hari pemilu gitu ya. Kemudian hak-hak untuk pembelaan atau mendengar itu harus ada. Jadi kalau orang itu merasa tercederai hak-haknya, dia boleh kemudian minta didengarkan. Nah, itulah fungsi penyelesaian hukum pemilu oleh Bawaslu. Kemudian ketepatan waktu dan konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum pemilu. Nah, Bapak Ibu sekalian, praktek penegakan hukum pemilu secara internasional biar kita belajar ya. Sebenarnya ada nggak sih lembaga kayak Bawaslu di praktek-praktek berdemokrasi di berbagai negara? Kalau yang saya pelajari dalam konsep model-model penegakan hukum pemilu di berbagai negara tuh beda-beda. Ada yang seperti di Indonesia ya ada lembaga Bawaslu itu, tapi dia melekat di lembaga peradilan. Kalau kita Bawaslu-nya itu tidak menjadi bagian lembaga peradilan, tapi menjadi badan independen sendiri. Jadi dia kuasi peradilan ya. Dia bukan lembaga peradilan, tapi bisa mengadili. Nah, yang lain-lain itu prakteknya macam-macam. Ada yang betul lembaga administratif saja, seperti Bawaslu ini yang diadopsi di Indonesia nomor 1 ya. Ada yang dilimpahkan ke lembaga peradilan umum. Ada yang dilimpahkan ke lembaga peradilan hak-hak konstitusi seperti MK, ya. Ada yang ditindaklanjuti bahkan atau diberi kewenangan kepada lembaga legislatif atau lembaga internasional kalau pemilunya itu di negara-negara transisi, biasanya negara-negara pasca perang dan lain-lain. Nah, Bawaslu itu memang salah satu. Jadi kalau kita lihat dari konsep penegakan sistem peradilan
dalam pemilu itu agak ruwet ya. Ada Bawaslu, ada TUN, kemudian untuk hasil MK, untuk etika DKPP. Jadi ada 4 institusi yang kemudian sebenarnya ini melaksanakan ini, nanti dibaca aja. Bahkan ada MA nih untuk TUN pemilihan yang tidak diselesai di PT TUN. Jadi kalau kita lihat skema ini jelas yang tadi Mas Ihsan bilang bahwa panjang juga sebuah sengketa proses itu berjalan, sementara besok tahapan kampanyenya itu dipersingkat ya. Kalau kata Mas Ihsan semuanya serba pengennya buru-buru gitu, buru-buru hari-hari, buru-buru logistik kelar, buru-buru sengketa itu kelar. Tapi itulah yang kemudian kita terima sekarang sebagai sebuah kenyataan, dan yang kita harus hadapi, yang tindak lanjuti adalah bagaimana Bawaslu kemudian bisa menjadi institusi yang efektif ya dalam menyelesaikan sengketa nih. Lihat, kalau dalam sengketa banyak sekali nih yang tadi Pak Toto bilang, sengketa administrasi, ada pidana, ada kode etik, ada hasil, ada TUN, dan ada sengketa proses. Nah, sengketa proses yang nomor 6 ini yang paling krusial, diperiksa dan diputus oleh Bawaslu dalam jangka waktu yang harus cepat, sedangkan bebannya itu besar. Jadi tantangannya itu. Nah, catatan dalam penegakan hukum pemilu, menurut saya yang harus penting ya, pertama adalah penyelesaian perselisihan terhadap proses dan hasil pemilu tidak semata-mata untuk mengadili produk tahapan atau perolehan suara atau kemenangan calon, tapi lebih juga untuk membangun kepercayaan publik. Jadi kenapa Bawaslu itu menjadi institusi yang paling penting saat ini, karena dia adalah institusi yang nantinya menentukan tingkat kepercayaan publik. Bukan sekedar menyelesaikan sengketa, tapi kalau sengketa itu kemudian mengakibatkan perbaikan, misalnya kalau KPU-nya itu keliru menetapkan calon yang harusnya nggak lolos jadi lolos, atau sebaliknya. Lalu di sengketa proses Bawaslu mampu untuk mengungkapkan fakta kebenaran bahwa ternyata yang benar misalnya adalah pemohon gitu ya, maka kepercayaan publik itu akan meningkat. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya Bawaslu itu hasilnya tidak berdasarkan fakta dan data, bahkan ada politisasi sengketa, maka kepercayaan publik akan runtuh. Jadi sekarang bolanya kalau untuk sengketa proses itu memang betul-betul ada di Bawaslu ya. Yang kedua, kalau hasil di MK begitulah. Prinsipnya pada saat sengketa pencalonan itu bolanya di Bawaslu, pengaruhnya ada di Bawaslu, maka sengketa hasil itu ada di MK, dan sengketa etik itu ada di DKPP dan seterusnya. Tidak ada lembaga peradilan khusus untuk mengadili perselisihan proses dan hasil pemilu sebagai satu kesatuan lembaga peradilan pemilu yang sebenarnya semangatnya sudah ada di Undang-Undang Pilkada yang sampai sekarang itu tidak ditindaklanjuti. Tapi menurut saya ini harus secara jangka panjang kita pikirkan sistem keberadaan lembaga ini. Kemudian tidak menyatunya lembaga pengadilan khusus pemilu membuat proses perselisihan tidak efektif. Tadi seperti yang skema saya sampaikan ini, sebelumnya banyak sekali tahapan-tahapan ya, dan melibatkan institusi-institusi lembaga peradilan yang berbeda-beda untuk menghasilkan satu ending penyelesaian sengketa. Jadi ini tidak hanya melelahkan Bawaslu, tetapi yang paling melelahkan itu melelahkan calon, melelahkan peserta. Kemudian terjadinya pengulangan terhadap penanganan objek perkara yang sama. Ada misalnya objek perkara dilaporkan ke Bawaslu juga, terus ke DKPP juga sama, terus bahkan ke ranah pidana ke kepolisian juga dilaporkan gitu ya. Kadang-kadang itu juga kemudian melelahkan penyelenggara pemilu. Kalau saya sih berharap kalau upaya-upaya pencegahan itu sudah maksimal, Bawaslu tidak akan disibukkan dengan, dan KPU tidak akan disibukkan dengan banyaknya sengketa-sengketa itu. Nah, saya ingin kita mengangkat evaluasi Bawaslu sebagai pengawas sekaligus adjudikator. Jadi di mana-mana itu yang namanya pengawas, pengawasi saja, yang namanya pengadil aja gitu. Adjudikasi ya lembaga adjudikasi khusus. Tapi Bawaslu ini powernya sangat besar ya, dia mengawasi, hasil pengawasannya dia bisa menjadi alat untuk diadjudikasikan kan gitu.
Nah, yang pertama Bawaslu punya kewenangan ganda, dan kewenangan ganda itu membuat pertama Bawaslu menjadi kadang-kadang mungkin tidak fokus atau bebannya menjadi sangat besar. Dia harus mengawasi, dan bahan pengawasannya itu harus berupa menurut saya data yang otentik. Tapi di sisi lain itu bisa disalahgunakan. Kenapa? Karena Bawaslu juga punya kewenangan untuk mengadili. Siapa yang bisa memastikan misalnya semua produk Bawaslu itu tidak bisa dipolitisasi gitu. Misalnya bisa aja kalau saya jadi Bawaslu, kalau saya ingin mengangkat sebuah kasus, tinggal saya menggunakan power saya sebagai Bawaslu untuk memilah-milah ya temuan atau hasil pengawasan, lalu saya jadikan itu sengketa proses temuan ya. Atau dia bisa juga menjadi alat ke apa sih untuk pihak-pihak yang ingin memanfaatkan Bawaslu dalam bersengketa untuk tujuan misalnya mengubah hasil sebuah tahapan. Kedua, Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki kewenangan adjudikasi tidak dilengkapi dengan instrumen pendukung sebagaimana umumnya lembaga peradilan, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan badan peradilan. Nah, ini yang Mas Ihsan tadi sampaikan, Bawaslu itu akan mengambil keputusan penting pada saat ada sengketa-sengketa pencalonan. Tapi sejauh mana Bawaslu dilengkapi dengan instrumen pendukung itu, karena yang namanya meneliti, menganalisa, membuat kajian itu membutuhkan sumber daya manusia yang luar biasa. Tidak ada pengawasan terhadap input hasil pengawasan Bawaslu yang menjadi dasar perselisihan dalam proses adjudikasi, ketidakjelasan fungsi dan tujuan dari kajian dan rekomendasi Bawaslu yang ditetapkan melampaui tahapan pemilu dapat menciptakan masalah hukum baru. Misalnya, ada temuan pelanggaran kampanye tapi baru dilaporkan setelah penghitungan suara selesai, atau bahkan setelah calon terpilih itu ditetapkan. Jadi dalam logika siklus pemilu nggak boleh kayak gitu. Harusnya fungsi dan tujuan kajian adalah menghasilkan sebuah keputusan sesuai dengan tahapan pemilu yang berjalan ya. Jangan sampai kemudian itu dilanggar. Kalau dilanggar nanti akan menciptakan masalah hukum baru, di mana temuan baru itu baru dihasilkan, tapi tahapannya sebenarnya udah selesai. Jadi apa outcome yang diharapkan dari Bawaslu untuk kasus-kasus itu kan itu akan menjadi pertanyaan. Saya punya contoh-contohnya ya, misalnya contohnya Pilkada Bandar Lampung, itu kan sudah ditetapkan calon, baru kemudian ada sebuah sengketa proses yang berjalan gitu. Begitu pula juga sengketa di Kalimantan Barat gitu ya. Sengketa proses tapi di prosesnya setelah hasilnya itu sudah dihitung oleh KPU. Nah, kemudian banyaknya kewenangan dan ruang lingkup kerja Bawaslu menjadikan usaha-usaha pengawasan dan penegakan hukum tidak efektif karena terlalu besar ruang lingkup kerjanya tapi mungkin sumber dayanya terbatas. Dan perlu kejelasan sistem penegakan hukum pemilu di mana ada badan khusus penyelesaian seluruh perselisihan pemilu dalam bentuk lembaga peradilan pemilu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya berhenti di sini untuk pengawasan terhadap potensi pelanggaran, nanti dibaca saja. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa yang disampaikan pada Mas Ihsan tadi, bagaimana menyelesaikan sengketa proses yang sangat banyak adalah sengketa proses penyimpangan dalam tahap pencalonan. Ini beberapa item-item contoh-contoh potensi penyimpangan yang dilakukan oleh KPU ya, secara sengaja atau tidak sengaja, yang mungkin bisa digugat di Bawaslu, dan secara praktek sudah banyak sekali kasus-kasus tentang sengketa melibatkan pola-pola atau model-model pelanggaran seperti ini. Nanti Bapak Ibu baca saja, dan saya kira teman-teman yang KPU dan Bawaslu sudah sangat paham. Karena waktu terbatas, mungkin suatu hari nanti bisa kita jabarkan lebih detail lagi. Terima kasih atas kesempatan ini, semoga bisa menjadi referensi dan stimulasi bagi diskusi nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ini penyampaian materi dari Ibu Dahlia selaku Ketua Netfit Indonesia. Bagaimana menjelaskan tentang desain pemilu tahun 2024, mulai dari tentang penyediaan logistik yang disampaikan tadi, kemudian penyelesaian sengketa, dan ada pula tentang tupoksi Bawaslu itu kenapa ada, dan KPU dan lain sebagainya. Baiklah, nanti akan lebih hangat, kemudian lebih semangat lagi ini untuk para penanya. Ada satu penanya lagi nih yang luar biasa, tidak kalah luar biasanya dari pemateri-pemateri yang sebelumnya.
Bapak Muhammad Apifuddin, apakah sudah berada di monitor Zoom kita? Halo, selamat pagi menjelang siang, Pak. Halo. Apakah Bapak Muhammad Apifuddin sudah berada di layar Zoom kita? Mana panitia? Sudah ada belum? Oke, sebentar ya para Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Apip sedang proses untuk masuk ke Zoom kita. Sebelumnya Bapak Muhammad Apifuddin ini adalah selaku anggota KPU RI. Ya, sudah hadir ya Bapaknya ya? Oke, selamat pagi menjelang siang Pak Apip. Pagi Mas Nurdin. Oke, terima kasih banyak nih Pak Apip. Kedengaran suaranya Pak Apip? Ya, suara saya Ya. kedengar nggak? Oke, suara Bapak juga Kedengaran Pak Afif, kedengaran. Oke, alhamdulillah nih. Terima kasih Pak Apip sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa menyiapkan tahapan-tahapan pemilu yang akan datang ini. Kepada Pak Apip mungkin langsung saja ya Pak Apip ya untuk menyampaikan materi dan waktunya nih. Tapi mohon maaf tadi seharusnya Pak Apip itu menyampaikan materinya di pertama. Tapi kami mulai duluan nih Pak Apip dengan Pak Apip mungkin di pemateri yang terakhir nih saat ini. Ada Pak Toto juga, ada Ibu Dahlia dan Mas Ihsan ini Pak Apip. Oke, selanjutnya silakan Pak Apip, tempat dan waktu kami persilakan Pak Apip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat. Sama-sama kita hormati para pembicara. Pada kesempatan kali ini ada kolega saya, teman saya, Mas Toto. Mohon maaf Mas Toto, tadi lagi di jalan, orang kampung kita masih jauh dari kantor. Pak Afif yang tambah ganteng aja pagi-pagi ini. Izin, habis ini kita ngopi di Tamrin ya. Siap. Asli. Mbak Dahlia, Direktur Nertib, terima kasih atas undangannya. Panitia, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya ingin menyampaikan Mas Ihsan dari Kode Inisiatif. Dan teman-teman sekalian yang mengikuti kegiatan ini luar biasa, 210. Sekarang 200 sudah banyak banget untuk acara kompetisi. Tapi temanya menarik, pasti karena ada Mas Toto. Nah, baik teman-teman sekalian, tentu saya senang untuk diskusi tema ini, tema yang jadi meningkat pembahasannya, keseksiannya karena perdebatannya itu kemudian dihubungkan dengan perdebatan di masa kampanye, kemudian berapa kita punya waktu dan seterusnya. Satu hal yang ingin saya tegaskan di awal, pertama masa terkait dengan penegakan hukum, sengketa proses, penanganan pelanggaran administrasi itu secara kelembagaan, secara aturan juga sudah jelas bahwa itu mandatnya diberikan kepada Bawaslu, lembaga di mana saya berproses 5 tahun. Jadi kira-kira sederhananya beginilah, kalau saya dulu di sana jadi majelis, nanti jadi termohon. Biasanya menyidang di sidang, kira-kira begitu. Yang mulia. Ya, nanti ada materi yang akan disampaikan. Pertama dari sisi aspek penting penyelenggaraan pemilu. Kalau mengapa materinya bisa ditampilkan, ada aspek penting yang harus kita pahami kaitannya dengan proses penegakan hukum, yaitu soal apa yang disebut dengan kerangka pemilu tadi Mbak Dahlia. Saya sempat mengikuti, sudah menyampaikan beberapa hal, saya setuju seluruhnya, dan saya menduga Mas Ihsan dan Mas Toto juga melakukan hal yang sama, poin-poin. Pertama dari sisi kerangka penegakan hukum pemilu, ada 4 prinsip ada dalam undang-undang PKPU dan juga. Pertama, tidak boleh ada terjadi kekosongan hukum, tidak multitafsir meskipun
faktanya seringkali kita beda tafsir, tapi bagaimana itu kita kurangi, kemudian tidak saling bertentangan antara pengaturan yang satu dan pengaturan yang lain, dan juga aturan ini dapat dilaksanakan atau aplikatif gitu ya. Kemudian dari sisi penegakan hukum pemilihan, ada pelanggaran pidana yang larinya nanti ditunggu dalam konteks pemilu. Kemudian ada pelanggaran administrasi yang ini kewenangan Bawaslu 100%, ada pelanggaran kode etik yang internal kadang diatur masing-masingnya kayak KPU Bawaslu, tapi juga di kode etik pemilu ada di KPP. Ada sengketa proses dan juga ada sengketa hasil, dan ini menjadi penting sampaikan. Jadi keseluruhan hal tadi itu tujuannya adalah dalam bahasa Bawaslu ya, itu menegakkan keadilan pemilu, yang intinya itu mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas dari aspek dan prosesnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, namanya proses pemilu kan apa istilahnya, pertarungan atau pergagakan perlombaan ya. KPU Bawaslu dengan segala kewenangannya memang harus karena secara teknis itu menjadi kewenangan KPU pengaturannya, tetapi kalau ada residu, ada pelanggaran yang tadi saya sampaikan dalam proses administrasi dan juga pidana, maka teman-teman Bawaslu kewenangannya luar biasa. Yang saya kira penting yang kita baca. Next. Bapak Ibu sekalian, dari sisi rangka penegakan hukum pemilu, saya kira mungkin Mas Toto sudah menyampaikan ada pelanggaran pidana yang di situ pasti urusannya ada Bawaslu, ada kepolisian dan kejaksaan. Setiap proses penindakan dari pelanggaran pidana ini dinamikanya berbeda-beda, dan seringkali yang terjadi itu prakteknya teman-teman Bawaslu punya pendapat yang berbeda dengan dua lembaga yang lain. Seringkali, tidak selalu, ya. Kemudian dari sisi pelanggaran administratif ini ya Bawaslu banyak orang berusul agar bagaimana pelanggaran ini pendekatannya mendingan lebih banyak ke administrasi, misalnya soal diskualifikasi dan seterusnya, yang itu kemudian memberikan efek jerah lebih terasa ketimbang jalur pidana yang kira-kira berliku. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa itulah aturannya yang harus kita pedomani. Dan ada pelanggaran kode etik dan juga ada administratif TSM soal dana irisasi tersebut. Kemudian juga ada sengketa. Nah, sengketa proses ini ada sengketa non hasil di Bawaslu dan ketidakpuasannya bisa dilakukan para pihak yang merasa tidak puas, tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita pahami salah soal penanganan pelanggaran administratif yang terkait dengan misalnya penulisan atau memindah dari penulisan form di jajaran kita, apakah TPS, kecamatan dan seterusnya, itu kan memang pelanggarannya administrasi. Tapi begitu administrasi ini dikoreksi, dibenarkan sesuai dengan fakta-fakta persidangan di Bawaslu, kadang-kadang dampaknya langsung berkonsekuensi terhadap selisih atau hasil dari koreksian proses kesalahan administrasi tersebut. Nah, terkadang sebagian orang memahami itu adalah bukan kewenangannya Bawaslu atau sengketa hasil, padahal maksudnya bukan sengketa hasil. Penanganan pelanggaran administrasi yang memang ada dan dampak dari administrasi yang dibenarkan dari fakta-fakta sidang itu yang kemudian membawa hasil yang katakanlah. Kemudian ada proses sengketa, nah sengketa hasil ini jelas. Next, teman-teman sekalian, mekanisme penyelesaian sengketa, saya kira ini penting kita pedomani. Pertama,
dari sisi pasal di Undang-Undang Pemilu kita, pasal 466 jelas sengketa proses yang terjadi antara peserta, kemudian dan sengketa peserta dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Jadi keputusan KPU lah yang dicoba ya, istilahnya diuji. Nah, ini menjadi penting, menjadi catatan kita bahwa memang ada kewenangan yang luar biasa dimiliki oleh teman-teman Bawaslu. Nah, tentu kami ingin menegaskan di sini karena dinamika pembahasan PKPU tahapan kemarin juga dalam tanda kutip sedikit banyak memasuki wilayah ini, posisi KPU sekali lagi tidak dalam posisi ingin mengatur hari-hari atau masa penanganan sengketa atau pelanggaran administrasi dan kewenangan lainnya yang mempunyai lembaga seperti Bawaslu dan juga PT UN. Syarat dan ketentuan berlaku kira-kira begitu. Pertama, mungkin tadi sudah disampaikan bicara sebelumnya, 3 hari sejak penetapan keputusan KPU atau provinsi kabupaten kota ini bisa kemudian para pihak mengajukan kalau dianggap ada hal yang tidak memuaskan dirinya, dan di Bawaslu proses ini 12 hari. Nah, inilah diskusi kita kemarin terkait dengan jika masa kampanyenya 90 hari waktu itu hitungan kami, maka kira-kira kalau tidak ada sengketa, tidak ada pelanggaran apapun yang berdampak misalnya kepada penetapan DJT, maka dampak lain dari situasi ini adalah keserentakan semua proses, misalnya pengadaan logistik. Tetapi jika, karena kan sifat sengketa ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilu ini kan dari sisi kejadian kadang-kadang sifatnya pasif atau kita menunggu dari para peserta pemilu misalnya. Jadi tidak semuanya itu bisa diprediksi. Nah, itu yang pasti bisa diprediksi kan gitu. Nah, karena tidak bisa diprediksi, maka kami ingin sekali kemudian masalah ini bisa kita antisipasi dan sedikit yang terjadi. Kenapa? Karena biar hal-hal atau tahapan lainnya tidak dalam tanda kutip terganggu. Meskipun lalu lintas orang yang merasa dirugikan itu tetap kita buka. Kemudian juga ada proses mediasi atau musyawarah, tergantung nanti musyawarah yang tercapai apa tidak tercapai. Dalam musyawarah ini biasanya diterapkan 2 kali masa pending gitu, kalau kemudian tidak langsung selesai di mufakat atau berdamai, maka dilanjutkan dengan proses lainnya. Kalau tidak selesai juga ya akhirnya ya di proses di sengketanya di Bawaslu. Kemudian kalau dikabulkan, maka KPU wajib menindaklanjuti putusan PT UN 3 hari kerja ya. Dan ini sifatnya final dan mutlak. Kalau ditolak, menjadi catatan kita untuk kemudian para teman-teman ini juga kalau sudah ditolak ini ke PT UN dulu. Nah, yang menarik ini kalau ditolak di PT UN selesai, kalau nggak, intinya kan gini, dalam proses mau di Bawaslu mau di PT UN yang disoal adalah keputusan KPU. Jadi 2 jalur yang bisa dipakai orang yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU. Kalau sudah terfasilitasi atau merasa mendapat keadilan di Bawaslu, biasanya tidak akan lanjut. Tetapi kalau kemudian lanjut ke PT UN, yang disoal tetap SK KPU, kan putusannya Bawaslu begitu. Ini yang sebenarnya 2 trayek yang diberikan oleh undang-undang untuk para pihak yang tidak puas mungkin bisa melakukan jalur. Next. Nah, teman-teman sekalian, ada semacam diskusi lah ya. Misalnya kita memahami situasi semuanya ini,
bahwa kalau ada pencetakan surat suara yang tidak serentak karena masih terganjal urusan DJT dan seterusnya misalnya, maka potensinya takutnya nanti ada beberapa dapil yang serentakannya itu terancam, padahal kita maunya serentak gitu. Tapi tentu ini bukan untuk mendikte, ini hal ideal yang kita inginkan. Kami misalnya berpikiran semacam peradilan cepat atau speedy trial gitu ya. Nah, karakter utama dari desain penegakan pemilu kan sebenarnya peradilan cepat. Kita dibatasi oleh waktu 3 hari daftar, berikan 2 hari, kemudian harus dipercepat dengan proses 12 hari kerja ke kalender dan seterusnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari ciri utama pemilu yang memang tahapan ramai sangat tight, sangat padat. Undang-undang pemilu mengatur jangka waktu penyelesaian sengketa proses di bawah 12 hari kerja dan PTW-nya 12. Oleh karenanya diperlukan ketelitian dan kecermatan dari KPU. Jadi standing posisinya kami ingin KPU ini profesional. Kalau KPU profesional, harapan kita residu dampak yang membuat kami dinilai tidak profesional itu harapannya sebagai sedikit. Kalau itu sedikit, maka dampak-dampak sengketa, proses, dan seterusnya itu sudah sedikit. Tapi kalau memang masih banyak, artinya kan gini, kalau peserta tidak puas, tetap mengajukan itu nggak masalah. Tapi poinnya adalah apakah kemudian keputusan KPU itu dianggap salah dan benar oleh proses yang ada di Bawaslu. Nah, ini standing posisi kita. Nah, kita ingin memastikan bahwa yang kita lakukan itu benar, sehingga proses-proses ketidakpuasan orang itu kita kasih jalur, tetapi harapan kita tidak merubah apa yang kita sebut sebagai sikap profesional KPU dalam menyelenggarakan pemilu, gitu ya. Kemudian, perbedaan hari dalam konteks tahapan dengan penyelesaian sengketa proses. Teman-teman sekalian, KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu sesuai amanat undang-undang ini hari kalender. Tapi mekanisme penyelesaian sengketa proses di Bawaslu itu atau maupun di PTN berdasarkan keputusan MK ini kemarin kan ada yang gugat soal pastian harinya hari apa, gitu kan. Jadi hari pemilunya itu nggak ada Sabtu Minggu, nggak ada libur, tetapi sebenarnya hari penanganan pemahaman di undang-undang harinya itu adalah hari kerja sesuai dengan putusan MK. Jadi sebenarnya lebih ada waktu bernafas kalau kemudian waktunya itu seleb Sabtu Minggu. Dengan ada waktu Sabtu Minggu masih bisa ada kesempatan lah teman-teman. Jadi ada perbedaan dalam konteks penyelesaian hari kerja dengan aktivitas. Sementara aktivitas kitanya masih hari kalender, ya. Kemudian rasionalisasi atau di antara alasan kita KPU dalam forum RDP dulu itu mengusulkan penyelesaian proses sengketa di Bawaslu itu dipercepat dalam konteks hal-hal yang memungkinkan. Ya, intinya kan gini, kami ini yakin Bawaslu bisa dan kami tidak mau mengatur dan kami yakin pokok utamanya adalah tidak melampaui 12 hari. Nah, usulan 6 hari kerja ini pasca kemudian usulan dan kesepakatan terkait masa kampanye yang tadinya 90 dampak penanganan proses sengketa dan lain-lain 10 hari menjadi kami hitung kembali dengan tahapan yang lain. Maka kalau komitmennya itu adalah satu kesepahaman dan kesaling pengertian antar lembaga KPU Bawaslu DKPP, maka hal ini menjadi semacam kesepahaman saja idealnya, tapi tentu ini tidak sama sekali dalam konteks memahami situasi kami mengatur, tidak. Ini usulan dan wacananya. Mungkin tidak mungkinnya jawabannya di Mas Toto dan teman-teman Bawaslu. Tapi saya ini ya, Bawaslu itu bisa. Saya udah 5 tahun di Bawaslu, jadi saya yakin Bawaslu bisa. Pertama tentu argumentasi kita berdasar pada satu, Bawaslu dan KPU adalah penyelenggara pemilu yang dalam menjalankan tahapan berdasarkan hari kalender. Kedua, penguatan fungsi pengawasan dan pencegahan sebagai upaya mitigasi terjadinya sengketa pemilu, harapan kita tidak banyak residunya. Karena
sudah dicegah maksimal kan begitu. Kalau output dari pencegahan maksimal kan semakin sedikitnya kejadian-kejadian yang dianggap melanggar. Kan outputnya begitu. Kalau ada pencegahan masih banyak terjadi pelanggaran, berarti pencegahannya kan nggak maksimal. Maka harapan kita pencegahan dilakukan teman-teman Bawaslu, pencegahan yang dilakukan kita artinya menyampaikan hal-hal yang baik kepada partai untuk menghindari hal-hal yang dilarang dan mungkin terjadi masalah, itu kita maksimalkan, optimalkan untuk agar masalah yang terjadi dalam proses pendaftaran, penetapan DCT, pendaftaran partai besok ini terjadi. Kemudian proses percepatan penyelesaian sengketa proses ini tidak akan berdampak bagi tahapan lainnya yang bisa saya sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, terakhir saya takut waktunya dan berlebih. Mulai tanggal 24 Juni kemarin kami sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman partai untuk menginput sipol. Jadi dalam PKPU meskipun sipol ini harus dijalani oleh partai politik, tetapi posisinya tidak ada kata-kata wajib. Itu kami pahami sebagai penerjemahan kewenangan atributif yang dipunyai oleh KPU, memudahkan untuk mengecek kegandaan, termasuk untuk mendokumentasikan nama pengurus, nama alamat kantor, dan juga seluruh identitas yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran menjadi semakin simpel. Jadi kayak teman-teman yang kemarin daftar KPU Bawaslu, logika yang kita pakai. Kalau teman-teman kemarin yang mengikuti tes atau daftar, kalau kita sudah punya berkas datang ke tempat pendaftaran, maka yang terjadi kalau kita belum nyeken, belum nyipol, itu situasinya bukan kita tidak boleh mendaftar, tapi sama-sama panitia kita dibantu di scanning kan. Nah itu filosofinya. KPU itu posisinya begitu. Kalau ada partai barang-barangnya kemudian harus dibantu untuk melakukan penginputan di sipol, itu kita layani, KPU layani. Jadi situasinya itu membantu, bukan kemudian orang nggak boleh ngisi terus Anda nggak boleh daftar, bukan begitu. Tapi oh ya, Anda boleh daftar, tapi ini ada proses yang harus Anda tunggu. Mari kita kerjakan bersama. Nah, itu kita kasih waktunya dari 24 Juli sampai tanggal sampai akhir Juli ya, 28-29. Nanti teman-teman 1 sampai 14 ya. KPU tahapan awalnya sampai 7, ini mau kita rubah sampai 14. Mungkin teman-teman yang penyelenggara juga bertanya-tanya kenapa tahapannya dalam PKPU tahapan itu nggak sedetail yang dulu. Ya, nanti setiap PKPU tahapan terkait akan ada timeline-nya. Semakin nanti misalnya verifikasi partai ada timeline juga kapan ini, kapan itu, dan seterusnya. Nah, kira-kira setelah pendaftaran maka proses verifikasi dilakukan. Nah, setelah proses verifikasi dilakukan, maka yang terjadi apa teman-teman sekalian, Bapak Ibu? 14 Desember kami akan menetapkan apa yang disebut dengan penetapan partai peserta pemilu pasca verifikasi baik administrasi maupun administrasi struktural terkait 3 kategori partai kan karena yang pertama ini kehangatan situasi pemilu ini urusan pendaftaran partai, nanti pasti ini prediksi saya yang nggak lolos pasti akan semuanya ke Bawaslu, semuanya biasa. Baru di sana akan terbukti berapa yang kemudian berproses lanjut. Periode lalu kayaknya hanya 3 ya yang kemudian proses lanjut, baik selesai di Bawaslu maupun di jalur PT-UN. Kan? Nah, kemudian tanggal 14 Desember begitu kita tetapkan, nah itulah kehangatan terjadi, partai menolak, partai yang nggak masuk dan seterusnya, marah karena tidak masuk, tidak dianggap lolos dan seterusnya. Itulah ujian pertama profesionalitas dan kerja-kerja dari KPU. Mudah-mudahan semakin sedikit sih kejadian-kejadian seperti itu. Jika saya ketemu Mas Toto itu nggak usah sidang, usahanya ya ngopi aja. Jadi karena semua partai sudah taat asas, penyelenggaranya juga sudah taat asas, sekarang semakin baik. Masa pemilu udah sering terus-terusan nggak bagus, harus lebih bagus terus.
Next, paling akhir, teman-teman sekalian. Next. Nah, sebentar slide sebelumnya. Nah, ini permasalahan norma dan konstruksi. Nah, implikasi bagi KPU. Nah, ini kan KPU sebagai termohon tidak memiliki ruang untuk melakukan upaya hukum PT UN. Tadi itu intinya. Kalau para pihak ini merasa mendapat keadilan di Bawaslu, maka dia tidak melanjutkan proses PT UN. Tapi kalau kemudian merasa tidak mendapat keadilan, dia akan melakukan upaya lanjutan pasca Bawaslu ini ke PT UN. Tapi ya sama-sama yang disoal itu keputusan KPU, objek sengketanya itu tetap keputusan KPU. Sedangkan KPU tidak mungkin menggugat keputusan yang diterbitkan oleh dirinya sendiri. Kalau kemudian KPU ngomong PT UN kan mau nyoal putusannya sendiri apa, kan juga nggak mau. Tapi inilah teman-teman dinamika bagaimana kita ini bersepakat beragenda mengatur pemilu kita, jalur ketidakpuasan dan seterusnya. Tentunya ya kesepakatan di pembuatan undang-undang, kemudian penyelenggara harus menjalankan dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat rumusan norma pasal 469 ayat 2, misalnya dalam hal penyelesaian sengketa prosedur sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf A, B, C yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini konteksnya. Nah, upaya hukum ke PT UN bukan merupakan upaya hukum banding terhadap putusan Bawaslu, tetapi adalah merupakan gugatan lagi terhadap putusan KPU. Jadi dua jalur, materinya sama, Pak. Bukan karena tidak puas dengan Bawaslu-nya. Artinya berat beban KPU ini. Jadi harus difahami untuk kita sama-sama bersinergi bagaimana pemilu kita lebih baik, sinergi lebih baik, dan pada akhirnya kita semua bisa menghasilkan pemilu yang lebih baik. Teman-teman sekalian, terima kasih. Mohon maaf sekiranya waktunya terlalu panjang. Saya akan mengikuti diskusi ini sampai selesai. Allahumma fiqhil al-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nih Pak Muhammad Afifuddin atas pemaparannya bagaimana tentang pentingnya aspek penyelenggaraan pemilu ya dan mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu. Tentunya pemaparan dari beberapa materi, 4 materi yang sudah disampaikan ini luar biasa sekali, menambah semangat kita untuk melanjutkan diskusi kali ini. Dan tentunya kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan baik via chat ataupun langsung mengirimkan pesan via Zoom ini, dan nanti kita akan adakan juga penanya melalui langsung dari layar Zoom atau langsung berbicara lewat layar Zoom. Dan kali ini kita akan menjawab dulu dari beberapa pertanyaan yang telah masuk lewat chat. Peraturannya tetap sama dengan penanya yang terbaik nanti ya, tapi bukan itu, kita penting ilmunya juga nih yang luar biasa. Kami mohon kesediaannya juga nanti para narasumber jika berkenan untuk standby di monitor untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh beberapa pemateri, beberapa peserta Zoom kita pada pagi hari ini. Ada yang bertanya nih kepada Bapak Toto, menanyakan bagaimana penyelesaian sengketa pemilu atau Pilkada 2024 di tingkat Bawaslu Kabupaten. Mau tidak mau kita harus berbicara dengan adanya sentra Gakumdu yang memang diatur dalam Undang-Undang Pemilu 2017 dan Per Bawaslu 31 tahun 2018. Dengan adanya Gakumdu ini bisa saja yang menyelesaikan sengketa bisa menjadi bias dikarenakan yang diserahkan ke Gakumdu. Dalam hal ini, bila memang ada pelanggaran pemilu, bisakah diadakan atau dilimpahkan ke peradilan umum? Dalam hal ini, bila memang ada pelanggaran pemilu, bisakah diadakan atau dilimpahkan ke peradilan umum? Sepertinya pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Toto yang bertanya atas nama Akmil Hakim dari Malang. Kepada Bapak Toto mungkin bisa menjawab ini, sembari mungkin nanti ditambahkan oleh narasumber yang lain juga nanti yang ingin menambahkan. Kepada Bapak Toto, apakah masih berada di Zoom kita? Ya, terima kasih ya. Iya. Saya izin mungkin setelah ini saya bisa geser ya. Terima kasih pertanyaannya. Saya sampaikan yang pertama, saya terima kasih pada Pak Afif, Bu Dahlia, Pak Iksan dan kawan-kawan yang lain
Saya lihat memang benar apa yang disampaikan sebelum menjawab itu ya, apa yang disampaikan Pak Afif tadi. Kalau nanti secara proses administrasi dan pelaksanaan tahapan itu berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan, tentu residunya akan terhenti, tidak ada residunya karena penyelenggara teknis KPU sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kesalahan normanya, tidak ada perbedaan persepsi terhadap putusan KPU, tidak ada pelanggaran, dan itu bisa terlihat ternyata memang dari data sementara Bawaslu selama ini kami menganggap KPU sudah profesional. Misalkan dalam pemilu yang lalu ada 816 permohonan, yang diputus PT UN hanya 30 permohonan dari 816. Itu hanya 3,4%. Lalu yang dikabulkan oleh KPU dalam proses sengketa itu 108 permohonan dari 816. Kalau itu ngomong profesional dalam proses penegakan keadilan pemilu menurut versi Bawaslu. Demikian juga dalam proses pemilihan kepala daerah, ada 102 permohonan yang diputus oleh Bawaslu, ada sekitar 39. Berarti tingkat profesionalnya itu luar biasa, permohonannya itu hanya ada yang diputus 36% dari 106. Itu apresiasi saya yang sangat dalam terhadap kawan-kawan KPU. Apalagi di periode 2022 ada kawan-kawan Bawaslu yang di KPU. Sekarang ini ada 2. Dengan segala hormat, dalam juk kita itu ada perwakilan Bawaslu yang di KPU RI. Ada Mas Afif dan Pak Parsa itu loh. Saya pikir itu nanti bisa 0% loh permohonannya itu. Tidak 13% atau 30%. Keberadaan Bawaslu di KPU itu mempunyai nilai tambah untuk membawa ke penegakan keadilan pemilu dalam lembaga teknis di KPU. Harapannya, seperti yang disampaikan Pak Afif tadi, kalau semua pelaksanaan sampai nanti rekapitulasi itu tidak ada norma-norma jaminan kepuasannya itu sudah 100%, Bawaslu telah berhasil mengirim Pak Afif dan Bang Parsa memperbaiki keprofesional KPU RI. Itu guyonan kita seperti itu dan Bang Parsa yang di KPU. Yang kedua, tentu pertanyaan ada perbedaan antara penanganan pelanggaran pidana dan penyelesaian sengketa. Kalau tindak pidana pemilu itu kita tangani di Gakumdu, di Bawaslu. Administrasi penegakan Gakumdu itu tindak pidana pemilu yang prosesnya tentu setelah melalui proses administrasi dan pengkajian, kalau itu terbukti unsur di tingkat kepolisian. Tapi harus selesai dulu di Bawaslu. Karena di Bawaslu itu ada satuan atap. Ada jaksa, ada polisi, ada Bawaslu yang menentukan apakah atau tidak. Kalau memenuhi unsur maka ditindaklanjuti sampai proses di pengadilan umum, hukum positif berlaku hingga kasasi mahkamah nanti. Tapi kalau itu bukan tindak kerugian langsung akibat dikeluarkan surat keputusan KPU, mulai dari pendaftaran partai politik sampai nanti pada masa kampanye ditangani secara administratif dulu di Bawaslu. Baru setelah itu kalau tidak ada kepuasan bisa ditindaklanjuti di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pemilihan kepala daerah dan untuk pemilu terhadap 3 pasangan calon dan penetapan DJT itu bisa dibahasnya di challenge untuk di PT UN. Jadi ini perbedaan-perbedaannya soal dipercepat sesuai Mas Iksan tadi dikatakan kita ini tetap menggunakan walaupun normanya 12 hari plus 3 hari ada 15 hari dan 18 hari untuk pemilihan, kita tetap melakukan proses-proses kajian seperti ditinggalkan asas peradilan yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sehingga tidak berpengaruh bagi kami apakah waktu kampanye 75 hari, 90 hari, 120 hari, pencegahan seperti yang dikatakan tadi, agar residu itu tidak keluar, maka sebelum sampai ke permohonan, kita akan melakukan upaya konstruktif yang bahasa kita itu dalam tanda pesekan tanpa komunikasi yang sehat. Komunikasi yang sehat di Indonesia ini sementara ini bisa diformulakan dengan apa? Diskusi dari hati ke hati sambil menikmati pahitnya kopi, lalu keluarlah ide-ide segar untuk menyelesaikan, menaruh hati, menaruh pikiran pada perbedaan tadi. Perbedaan itu bisa menjadi berkah bagi kita yang suka ngopi sehingga tidak berlanjut. Kalau ngopi itu tidak bisa menyelesaikan masalah, tingkat pada proses mediasi. Di proses mediasi ini kita memfasilitasi para pihak yang akan berdiskusi, menyampaikan keluh kesah, curah pendapatnya sampai ditemukan pada kata. Kalau toh ini tidak bisa, masih ada ketegangan, barulah ada proses adjudikasi.
Nah, di sini Bawaslu menggunakan kewenangannya sebagai pengadil. Untuk apa? Memutuskan dari pengambil putusan yang itu memenuhi tetap rangkanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kira-kira kerangka konstruktifnya seperti itu, tapi sekali lagi terima kasih Pak Afif, Pak Iksan yang sudah ada percepatan proses sengketa. Bu Dahlia juga terima kasih, kita akan lakukan upaya-upaya maksimal untuk melakukan pendidikan-pendidikan sebagai mediator, karena pengadil itu, wasit itu saya katakan juga bahwa Bawaslu ini terutama divisi penyelesaian sengketa adalah juru damai. Karena itu juru damai, maka mindset perilakunya juga mindset pendamai, bukan tukang kompor. Kalau ada masalah, itu menurunkan, kita bawa sehingga orang yang berbeda pendapat itu bisa duduk manis, pikirannya turun, kita damaikan dalam proses ruang mediasi. Sekali lagi, mindset kita mindset juru damai. Karena juru damai, upayanya juga hari bertemu dengan para pihak, peserta pemilu, tokoh-tokoh masyarakat, para pegiat pemilu. Untuk apa? Saling curah, saling berdialog untuk menemukan format terbaik dalam proses mengawal penegakan keadilan pemilu. Kawan penyelenggara teknis bisa firm memperbaiki tata cara yang kemarin sudah profesional menjadi lebih profesional lagi. Saya pikir itu, saya mohon maaf tidak bisa mendampingi lagi. Toh kalau saya menjawab soal penyelesaian sengketa. Terima kasih. Honornya beda, honornya beda. Terima kasih Mas Toto ya. Terima kasih Mas Toto. Sudah sempat. Makasih Mas. Nanti sebelum Mas Toto mengundurkan diri menyampaikan ucapan terima kasih nih yang banyak-banyak kepada Mas Toto nih atas kesediaan waktunya, pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka, Pak Rum. Apa Mas Apip nih mungkin ada tambahan nih, apa yang sudah tambahan lagi Mas Apip? Nggak ada Mas, clear. Clear and clean ya. Clean. Selanjutnya mungkin ada dari Mas Ihsan nih, mungkin ada yang mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Toto Cukup tadi? Mas, sudah jelas. Oke, siap. Mungkin Ibu Dahlia, ada yang mau disampaikan Ibu Dahlia untuk menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Toto tadi? Lanjut aja ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya kalau ada ya. Siap. Untuk dijawab Mas. Oke, siap. Makasih banyak. Oke, ini mungkin kita kembali kepada layar Zoom kita nih. Dari tadi sudah ada yang mengangkat tangannya nih, Pak Jamil nih. Ada Pak Jamil ya. Masih standby Pak Jamil? Tolong panitia bisa di sudah. Pak Jamil, halo. Oke, Pak. Ya, Pak Jamil, boleh institusinya bisa diperkenalkan dan langsung nanti yang ingin ditanyakan Pak Jamil. Terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi selalu wabarakatuh. untuk pimpinan saya. Saya anak buahnya Pak Afif, anak buahnya Pak Toto di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Ya. Tetapi mohon izin para pimpinan semua dan Bawaslu Kabupaten yang kemudian bukan berdasarkan pengalaman yang ingin saya tanyakan, tapi mungkin sedikit agak teoritik ya, karena saya juga dosen yang non-aktif sebetulnya di salah satu kampus di Surabaya. Begini, pada hakikat banding administratif sebetulnya ya, kalau upaya administratifnya itu kan sebetulnya bisa ke KPU. Jadi sebetulnya orang yang merasa dirugikan atas SK langsung ke KPU sebetulnya. Nah, kalau tapi tidak pernah dilakukan ini, KPU boleh kemudian mencabut atas upaya administratif itu menggunakan asas contrarius actus itu. Upaya banding administratif yang lumrah itu kepada struktural di atasnya sebetulnya kabupaten dilakukan banding administratif di KPU provinsi dan begitu seterusnya. Tetapi karena disediakan lembaga di luar struktural yaitu Bawaslu, maka banding menggunakan rezim hukum administrasi. Nah, banding administratif kalau di rezim pemilu ini menurut saya memang agak terlalu panjang ya. Ada mediasi, saya terlalu panjang menurut saya. Saya mohon maaf, ini terlalu teoritis. Tetapi tidak bisa menyalahkan Bawaslu karena memang Undang-Undang 7 menyediakan itu. Dalam bahasanya saya lupa pasalnya ya. Kalau mediasi tidak diadjudikasi. Nah, di perspektif adjudikasi inilah menurut saya tidak terlalu lebay menurut saya, karena ini bisa dikatakan merampas kewenangan. Kalau kita konsen terhadap konsep upaya administratif, maka melalui jalur musyawarah itu sudah selesai. Wong masih ada upaya lagi kok ke pengadilan tata usaha negara. Kenapa harus kemudian secara teoritis bisa kemudian kita perdebatkan menurut saya, apalagi kalau asas sederhana itu. Seharusnya saya juga dengan term mediasi pun juga tidak sepakat, karena mediasi itu juga perdata sebetulnya. Musyawarah saja ya, musyawarah karena menggantikan struktural di atasnya, atasannya, maka Bawaslu menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan masalah ini bukan dengan mediasi, kan dilakukan secara kompromistis. Nah, sedangkan ini Bawaslu dikasih kewenangan, kalau kemudian dia menyuruh rubah KPU, ya sudah cabut aja gitu loh.
Nah, itu menurut saya ada banyak hal yang perlu didiskusikan Oke, menurut saya baik dalam Pak Jamil ya. wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jamil, luar biasa nih pertanyaannya. Mungkin Pak Apipudin nih kami minta untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan oleh Pak Jamil tadi. Mas Jamil ya. Saya kira benar semua apa yang disampaikan. Memang kalau yang tadi terkait mediasi, ini begini. Kalau mediasi dianggap atau dikontrakan dengan musyawarah, sebenarnya faktanya itu musyawarah dalam proses mediasi. Minimal yang pernah saya alami, saya pernah memimpin mediasi KPU lawan atau dengan Hanura, dengan PKPI, dengan PBB, tapi salah satunya saja yang saya terasa. Cuma memang mediasi itu prinsip utamanya begini, karena mau bermusyawarah mencari titik temu, tentu tidak ada yang merasa benar sendiri. Satu, kedua belah pihak harus sepakat. Misalnya begini, dalam satu kejadian bersedia melakukan mediasi kecuali ketua KPU datang, atau sebaliknya KPU-nya tidak mau mediasi, kalau ketua umum partai tersebut tidak datang, maka kita nggak bisa mulai. Satu itu. Kedua, disitulah teman-teman mediator situasi. Kenapa? Karena stand di posisi orang mediasi itu ya satu tadi itu banding administrasinya kira-kira apa dilakukan, tapi mau musyawarah di Bawaslu dalam konteks sengketa ini. Sehingga saya nggak tahu apakah praktek ini juga pernah dilakukan atau kewenangan ini sampai terpraktekkan di banyak daerah misalnya. Tapi paling tidak dalam pemilu 2019, jadi kan rata-rata gagal, kemudian lanjut di sidang atau adjudikasi dalam bahasa yang lain. Kemudian kalau yang prosesnya itu kemudian selesai di situ ya nggak ada, lanjut semua mau mediasi. Jadi saya mau sampaikan, saya itu gagal, itu bukan berarti Bawaslu-nya atau kepiawaian mediatornya yang mempertanyakan. Kadang-kadang tadi itu sengketa atau banding administratifnya emang nggak nyuci. Misalnya pengurusnya bolong di banyak kabupaten kota, kemudian mau mediasinya partai kami harus lulus kamu. Prasyarat ke situnya enggak, dan seterusnya. Jadi memang saya kira memang keunikan dan kewenangan Bawaslu ini luar biasa dalam tentu sangat ingin kemudian koordinasi dan kesalahpahaman tidak multitafsir itu menjadi satu hal yang penting untuk tidak menambah kebisingan di ruang. Jangankan ini urusannya dari tahun ke tahun yang disoal ini itu kan repot juga kita. Jadi harus lebih maju kan perdebatan diskusi kita lebih maju lah. Mas Nurdin. Cukup ya? Siap Mas Apipudin. Ya, siap. Ya, makasih banyak Pak Apipudin atas pertanyaan ya, jawabannya juga. Terima kasih banyak ya Mas. Ya. Oke, mungkin dari pertanyaan tadi mungkin ada yang mau tambahan dari Ibu Dahlia atau Mas Ihsan. Halo Mas Ihsan, ada mungkin tambahan Mas Ihsan? Ya, saya sepakat ya sama apa yang disampaikan oleh Pak Akhil tadi. Memang problemnya ini ya, upaya ke Bawaslu, ke PT UM itu merupakan banding administrasi ya. Tapi sekali lagi karena proses penyelenggaraan pemilu kita di atas ada jadwal dan tahapan, makanya kenapa proses yang cukup panjang itu akhirnya ditekan ya, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itu yang perlu dikomunikasikan ya kepada KPU begitu ya. Tapi saya rasa sebelum KPU memutuskan mengeluarkan keputusan upaya yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu adalah upaya banding administratif yang dilakukan. Dan kalau kita lihat pasal 469 kalau saya tidak salah sebetulnya mengunci ya, putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat karena tadi ada timeline waktu yang cukup ketat banding administratif dalam konteks sengketa proses begitu ya. Di luar sengketa proses 3 hal, maka putusan Bawaslu itu putusannya adalah final dan mengikat yang diberikan secara internal kelembagaan menurut kami yang itu konstruksi hukum di Undang-Undang Pemilu ya sudah diatur. Dan singkat saya Oke, terima kasih nih Pak Ihsan telah membantu menjawab kembali untuk pertanyaan. Aduh, keluar saya dari Zoom. Oke, mohon maaf ada sedikit gangguan tadi. Baiklah tadi terima kasih saya ucapkan luar biasa. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi kepada Cindy SKPP. Apakah ada dalam sini Ibu Cindy? Kalau ada mungkin langsung saja bertanyanya via layar ini saja. Ada Ibu Cindy di sini? Cindy Siap, SKPP. ada, Oke, ditanyakan tadi di kolom chat ya, ditanyakan langsung. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini SKPP lanjut dari Kabupaten Buol. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana tentang regulasi penyelesaian sengketa yang hanya 12 hari. Ini kan regulasinya yang diatur hanya 12 hari, sangat singkat, menimbulkan kekhawatiran. Bagaimana, adakah penyelesaian lain atau adakah aturan lain yang diajukan untuk memperpanjang penyelesaian ini? Karena proses ini singkat sekali. Bagaimana dalam proses penyelesaian itu hanya 12 hari, di dalamnya lagi ada oknum yang untuk melarikan diri dari permasalahannya. Kemudian kami sebagai masyarakat supaya bisa ada rasa antusias yang tinggi untuk mengawasi pemilu akan datang. Terima kasih. Halo? Oke, terima kasih Bu Cindy atas pertanyaannya. Apakah Ibu Dahlia berada dalam Zoom? Halo? Atau Mas Ihsan? Halo Mas Ihsan? Ya, halo Mas Nurdin. Mungkin bisa memberikan pencerahan dulu nih terkait pertanyaan dari saudari Cindy dari SKPP ini tadi dulu nih, Mas Ihsan, sebelum mungkin mengundurkan diri. Ya, closing nih. saya coba tanggapi dulu ya apa yang disampaikan oleh Cindy. Jadi memang siap, ini kenapa ya waktu 12 hari itu diatur secara singkat begitu ya, karena tadi ya objek dari sengketa proses adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU yang berkaitan dengan tahapan kalau memang KPU kalau antar peserta itu juga perlu ada kepastian hukum, karena jangan sampai nanti misalnya ya proses verifikasi dan pendaftaran partai per 2022 kemudian itu akan dipermasalahkan kemudian begitu ya, disengketakan ternyata lebih dari 1 bulan 6 bulan padahal proses itu sudahnya. Kenapa undang-undang kita tuh mengatur bahwa kapan bisa sengketa proses itu diajukan 3 hari sejak keputusan KPU dikeluarkan. Tahapan pemilu kita sangat rigid, diatur ya secara detail begitu ya, soal kapan harus verifikasi itu, kapan harus mengajukan, berapa lama itu harus diselesaikan untuk menjamin kepastian hukum itu begitu. Nah, ketika cukup singkat sebetulnya bagaimana menjamin keadilan begitu ya. Nah, ini yang perlu dijawab sebetulnya oleh teman-teman penyelenggara kita begitu. Jadi waktu 12 hari yang cukup kan tidak hanya menjawab secara prosedural begitu ya, 12 hari terpenuhi putusannya dikeluarkan, tetapi juga harus menjawab itulah sebetulnya tantangan waktu, apakah 12 hari ini mampu atau tidak. Karena kalaupun misalnya dibuka ruang jauh lebih panjang, maka dengan tahapan yang lain itu yang ingin dihindari. Kenapa akhirnya waktu 3+12 itu tahapan 1 sedang berjalan begitu ya, keputusannya dikeluarkan, ada sengketa proses begitu ya, lalu masuk ke tahapan yang lain ternyata sedang berjalan ini tidak selesai gitu ya, karena tidak ada batas waktu yang jelas begitu. Itulah kenapa akhirnya 3+12 itu diatur di dalam undang-undang. Inilah yang menjadi tantangan penyelenggara ya. Bagaimana dengan waktu 12 hari itu putusan yang dikeluarkan tidak hanya menjawab soal prosedural semata, tetapi juga keadilan substantif, tugas masyarakat, tugas publik untuk mengawal supaya 12 hari itu dimanfaatkan waktunya untuk menjawab persoalan-persoalan substantif. Mungkin itu ya Mas Nurdin, dan mungkin saya mohon izin, saya pikir kita akan bisa selesai jam 11 begitu. Mungkin saya bisa langsung closing statement ya Mas Nurdin terkait dengan pemilu 2024, peran masyarakat sipil, peran publik, peran masyarakat sangat penting dalam proses mengawal sengketa proses. Disitulah saya rasa peran serta catatan perhatian dari publik itu akan ikut ya berpartisipasi dalam itu, termasuk akan berdampak juga pada bagaimana penilaian dari sengketa proses yang akan dijalankan oleh Bawaslu. Publik bisa berpartisipasi dalam mana agar ya sengketa proses pemilu yang diatur secara limitatif begitu ya, subjeknya juga sudah ditentukan, objeknya sudah jelas begitu ya, publik bisa berpartisipasi, jalankan secara transparan mungkin putusan yang dikeluarkan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Mungkin saya stop di situ Mas Nurdin. Terima kasih sebelumnya teman-teman Netfit, bertemu di berdiskusi di lain kesempatan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Ihsan saya mengucapkan terima kasih mewakili dari teman-teman Netfit Provinsi Jambi atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan Netfit Jambi dan Netfit Indonesia beserta kode ini bisa berkolaborasi untuk sinergitas kembali bagaimana terhadap penyelenggara dan sesuai dengan harapan kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih nih atas kesediaannya Mas Ihsan Maulana, kode inisiatif. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersilaturahmi bersama. Oke, kepada peserta Zoom yang kami hormati, mohon maaf sekali. Sebenarnya kami masih ingin sekali membuka beberapa pertanyaan, tetapi setelah kami koordinasi dengan beberapa narasumber
narasumber ada kesibukan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Mungkin batas inilah bisapkan permohonan maaf. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menyelenggarakan kegiatan diskusi yang sama, yang lebih semangat lagi, lebih spirit lagi dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Cindy, kepada Bapak-Bapak. Mohon maaf Pak, belum bisa menerima pertanyaannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa melakukan diskusi yang sama. Oke, terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh peserta. Ada partisipasi yang hampir mencapai 300 peserta. Luar biasa. Ini kami sampaikan bahwa diskusi pertama kita menyongsong ataupun ingin meraih pemimpin yang sesuai kita inginkan. Oke, sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, mungkin ada para penanya yang tidak sabar. Kami telah menyiapkan giveaway. Jika tidak dapat kepada salah satu penanyanya, kami mohon maaf. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ataupun spirit kita untuk terus kepada raja langsung atau gimana? Silakan ke acara aja. Oke, nanti akan disampaikan oleh MC kembali sambil closing untuk acara diskusi kita pada Wakil Ketua NETFIT Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila ada salah-salah kata. Saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada MC. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurdin SHMH yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini, yang mana luar biasa sekali diskusi. Baik, di acara selanjutnya yaitu penyampaian pemenang dari penanya terbaik kali ini, yaitu di sini ada 4 penanya tadi. Ada 3 yaitu Bapak Akmil, Bapak Jamil, dan Ibu Cindy. Untuk 2 orang saja. Secara acak. Yang pertama itu Bapak Jamil. Apakah masih ada di Zoom ini Bapak Jamil? Jamil. Selanjutnya pemenang kedua, penanya terbaik pada hari ini jatuh kepada Ibu Cindy dari SKPP. Oke, selamat masih. Oke, para pemenang nanti silakan menghubungi admin yang tertera pada acara net atau akan dihubungi lebih lanjut di grup peserta. Baik, sampailah kita di ujung acara pada hari ini. Mari kita bersama mengucapkan hamdalah. Provinsi Jambi hari ini telah berjalan dengan lancar dan sangat mengedukatif bagi kita semua. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih Kode Etik dan juga NETFIT Indonesia. Mungkin sebelum mengakhiri, izin kepada Bapak Ibu semua, merah semua, karena kita akan mengadakan sesi dokumentasi guna menjadi Jambi telah menyelenggarakan acara yang luar biasa. Baik, operator, apakah sudah siap? Oke. Sudah mundur ya. Gimana operator? Are you ready? Sudah? Oke, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi, tidak terasa ya. Slide selanjutnya slide selanjutnya kita ulang. 1, 2, sekali lagi. 4 kali. Baik, sekali lagi yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, kita webinar nasional yang diselenggarakan oleh NETFIT Provinsi Jambi dengan tema Tantangan Penyelesaian Sengketa Kedepannya kita bisa bertemu pada event-event yang lain yang diselenggarakan oleh NETFIT Provinsi Jambi. Mungkin maaf apabila ada kekurangan dalam tutur kata dan penyampaian saya selama memandu acara ini. Saya Julia Nur Suci Wardayati di Ningrum selaku pembawa acara. Mohon pamit undur diri. Wallahu wabarakatuh.